Bab 1814. Lorenzo mengerutkan kening, mencengkeram lehernya dengan kuat, menekankannya di atas meja, memperingatkan dengan kejam. Dengarkan dengan jelas. Kamu hanyalah seorang tabib. Aku mempekerjakanmu dengan mahal bukan untuk memberi perintah padaku. Bajingan. Uhuk, uhuk, lepaskan aku. Dewi meronta dengan marah, tapi tangan Lorenzo malah mencengkeram semakin erat. Dia hampir kehabisan napas, merasakan napas kematian dalam sekejap. Kedua tangan memegang pergelangan tangan Lorenzo dengan lemah, tapi tidak bisa melepaskan diri. Tuan, tenanglah. Jasper segera membujuk, kita masih membutuhkan perawatan tabib Dewi. Cukup dihukum atau diberi peringatan saja. Jangan marah, jangan marah. Lorenzo sangat murka, tapi tetap melepaskan Dewi, memperingatkan dengan kejam. Sadari statusmu. Jangan cari mati. Kamu. Uhuk, uhuk, uhuk. Leher Dewi dicekik sampai muncul noda darah. Sakit sampai mati rasa. Tenggorokan kering dan serak. Batuk tiada henti. Dewi sangat ingin mencekik bajingan ini sampai mati. Tapi jelas bahwa dia bukan lawannya. Tapi, tidak apa Ara. Masih ada waktu untuk balas dendam. Tunggu saja, Tabib Dewi. Suasana hati Tuan tidak baik. Harap maklum. Jasper segera menghibur dengan suara rendah. Ganti obatnya dulu saja. Dewi memelototi Lorenzo dengan kejam. Mulai mengganti obat untuknya. Tapi gerakannya sangat liar dan kasar. Juga tidak mengingatkannya. Langsung mengoleskan obat. Lorenzo kesakitan sampai sekujur tubuhnya menegang. Memelototinya sambil menggertakkan gigi. Sorot matanya seperti mau makan orang. Dia menyadari bahwa Lorenzo terus mengenakan kalung salib emas hitam miliknya. Aneh, mengapa dia mengenakan kalung orang lain? Dia tidak terlihat seperti orang yang begitu rendahan. Saat merasa Lorenzo sedang menatapnya, Dewi segera menghapus pemikirannya. Dia segera membalut lukanya, lalu meninggalkan obat minum di atas meja. Memberi instruksi, panaskan dan beri dia minum. Periksa suhu tubuhnya dalam 1 jam. Paling bagus kalau suhunya bisa turun. Kalau tidak bisa turun, aku juga tidak berdaya. Tabib Dewi, aku katakan lagi untuk yang terakhir kalinya. Kalau masih mau hidup, kembali ke gunung secepat mungkin. Dewi mengingatkan dengan serius. Lukanya masih terus memburuk. Ini bukan lelucon. Aku tahu, setelah menyelesaikan pekerjaan malam ini, kami akan segera kembali. Jasper terus mengangguk. Dewi melirik Lorenzo, lalu pergi. Setelah kembali ke kamar, Dewi mengunci pintu, lalu memeriksa sekeliling. Setelah memastikan tidak ada kamera pemantau, ia mengeluarkan ponsel yang sebelumnya diberikan Jasper padanya, menghubungi Brandon. Dia menghubunginya sambil berpikir, sebenarnya siapa Brandon? Mengapa begitu familiar? Halo, kamu, astaga. Akhirnya kamu muncul. Kamu hampir membuat kami mati ketakutan. Sebuah suara bersemangat datang dari ujung telepon, terdengar sangat familiar dan akrab. Brandon, Dewi berseru, meski masih tidak bisa mengingat sebagian hal, tapi masih bisa dipastikan secara realita. Apa-apaan, kamu bahkan tidak bisa mengenali suaraku. Brandon sedikit sedih, juga sedikit tidak senang. Ini baru tidak sampai 1 bulan. Kamu sudah melupakanku. Terjadi sesuatu padaku. Kepalaku terluka. Dewi langsung bertanya, siapa kamu? Brandon yang berada di ujung telepon tercengang. Apa kamu sedang bercanda? Kamu bahkan tidak ingat aku. Pangeran Willy bilang, kamu mengalami kecelakaan dan hilang ingatan. Tapi meskipun kamu melupakan seluruh dunia, kamu juga tidak boleh melupakanku. Jangan bicara omong kosong. Dewi berkata dengan tidak sabar. Jawab pertanyaanku. Aku sahabatmu, manajermu, pengurus rumahmu. Brandon mulai menjelaskan hubungan mereka berdua. Dia adalah teman pertama yang dikenal Dewi setelah turun gunung. Keduanya pernah menghadapi suka duka dan hidup mati bersama. Kemudian, keduanya pergi ke negara Maple bersama. Yang satu belajar ilmu kedokteran, yang satu lagi belajar manajemen ekonomi. Setelah itu, Brandon membantunya mengurus harta dan panti asuhan. Bab 1815. Panti asuhan. Dewi tercengang sejenak. Tiba-tiba ia teringat bahwa Ja punya sebuah misi, yaitu mau membuat anak yatim piatu di seluruh dunia memiliki sebuah keluarga.
Karena itu, dia membangun banyak panti asuhan di seluruh dunia. Benar, kamu sudah membangun 118 panti asuhan. Setiap tahun harus menginvestasikan sejumlah besar dana. Kamu mengobati penyakit, menerima biaya pengobatan yang besar. Semuanya adalah untuk membiayai anak-anak itu. 3 bulan yang lalu, panti asuhan di negara Yurelia mengalami bencana alam, mengalami banyak masalah dan membutuhkan banyak uang. Maka kamu menerima proyek Pangeran Willy. Tidak disangka kamu mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang. Pantas saja. Aku sama sekali tidak bisa menghamburkan uang, tapi malah begitu menyukai uang. Dewi langsung sadar bahwa hasratnya terhadap uang benar-benar terukir dalam tulangnya. Asalkan ada kesempatan, dia pasti ingin mendapatkan uang. Tapi, dia sendiri tidak bisa menghamburkan uang sama sekali. Kadang dia juga merasa bingung. Tidak tahu untuk apa dia mencari begitu banyak uang. Akhirnya sekarang dia mengerti, karena kamu anak yatim. Jadi tidak ingin melihat anak-anak lain tidak punya tempat tinggal. Saat kamu berumur 18 tahun, kamu mendirikan Saint Foundation, mendirikan panti asuhan di seluruh dunia secara bertahap. Selama beberapa tahun ini, kamu bertanggung jawab mengobati penyakit dan mendapatkan uang. Untuk masalah organisasi dan panti asuhan, aku, Bibi, dan Paman Yosua yang membantumu mengurusnya. Saat mendengar nama-nama yang familiar ini, terlintas wajah-wajah akrab di benak Dewi. Apa sekarang sudah ingat? Brandon bertanya. Ingat sebagian. Oh ya, apa sekarang kita kekurangan uang? Dewi kembali ke akal sehat, berkata dengan tergesa-gesa. Beritahu aku nomor rekeningmu. Aku akan mencari waktu untuk mentransfernya. Bukankah terjadi sesuatu padamu? Kamu masih punya uang. Brandon sangat terkejut. Meski terjadi sesuatu, aku juga tidak akan lupa mencari uang. Dewi berkata dengan bangga. Sekarang aku punya cek senilai 20 juta dolar. Dan beberapa hari lagi akan ada 100 juta dolar lagi. Hebat sekali. Brandon memujinya dari lubuk hati. Tapi, takutnya uang itu masih tidak cukup. Ada sebagian panti asuhan mengalami bencana alam. Harus dibangun kembali. Juga ada beberapa tempat sedang ada penyakit menular. Anak-anak itu harus dipindahkan. Butuh berapa banyak? Apa dulu aku punya tabungan? Dewi segera bertanya. Uang di rekeningmu hampir habis. Tapi kamu punya sebuah brankas di Bank Swedoland. Di dalamnya terdapat koleksi langka, lukisan terkenal, dan perhiasan berharga. Semua itu kamu dapatkan dari mengobati penyakit para konglomerat dan bangsawan. Semua itu adalah kekayaan yang sangat besar. Sebelum kecelakaan itu, kamu bilang mau kembali ke Swedoland mengambil beberapa barang untuk dijual, untuk menambahkan uang di rekening. Brankas itu punya sebuah kunci khusus. Itu adalah kalung salib emas hitam yang ada di lehermu. Oh, Dewi tercengang. Ternyata kalung itu begitu penting. Kawan, kalung itu jangan sampai hilang. Kalau hilang, kamu tidak bisa membuka brankas. Semua yang ada di dalam brankas itu adalah hartamu. Selama bertahun-tahun ini, semua uang yang kamu dapatkan dari mengobati orang disimpan di sana. Ada berapa? Dewi segera bertanya. Apa ada sebanyak 100 juta dolar? Lebih dari itu, Brandon berkata dengan serius. Kamu bisa menghilangkan apapun, tapi tidak bisa menghilangkan kalung itu. Aku tahu. Dewi menyipitkan mata. Emosi sampai menggertakkan gigi. Keterlaluan. Pantas saja si bajingan Lorenzo mau merebut kalungnya. Ternyata kalung itu begitu berharga. Keterlaluan. Kawan. Sebaiknya aku ke sana bertemu denganmu. Sebenarnya kamu ada di Las Vegas atau San Francisco? Brandon bertanya dengan cemas. Sebelumnya di Las Vegas. Sekarang di San Francisco. Dewi melihat lokasi di ponsel. Tapi, sebaiknya kamu jangan datang. Beberapa hari lagi, aku akan menghubungimu setelah membereskan masalah. Sudah. Begitu saja. Dewi langsung menutup telepon. Diam-diam bersumpah dalam hati. Harus segera mendapatkan kembali kalung itu. Bab 1816. Dewi masih berada di dalam kamar dan memikirkan bagaimana mendapatkan kembali kalung itu. Mendengar suara langkah kaki dan sapaan hormat dari luar. Dewi segera mengenakan masker. Membuka pintu untuk melihat. Lorenzo sedang berjalan. Dia sudah berganti setelan jas putih. Terlihat elegan.
mengesankan, dan sangat tampan. Jeff dan yang lainnya mengikuti di belakang, melindunginya dengan hati-hati dan waspada. Mereka pergi menghadiri perjamuan dengan aura yang sangat kuat. Tabib Dewi, Jasper menghampiri, berpesan dengan suara rendah. Tuan masih sedikit demam. Lukanya juga terasa sakit. Untuk menghindari kondisi darurat, kamu segera ganti pakaian dan gabung dengan kami. Aku, Dewi menunjuk dirinya sendiri. Maksudmu, aku ikut menghadiri pertemuan bersama kalian. Dia teringat bahwa Pangeran Willy pernah mengingatkannya. Kalau bisa, sebaiknya tinggal di dalam kamar dan jangan pergi kemana-mana. Mungkin ada bahaya di acara perjamuan. Benar, Jasper mengangguk. Harap segera berganti pakaian. Kelly akan mengantarkan pakaianmu. Oke, aku akan ganti pakaian. Dewi tidak pernah takut pada bahaya apapun. Dia malah berpikir, kalau malam ini sungguh terjadi sesuatu, dia bisa mendapatkan kembali kalung itu di tengah kekacauan. Ada begitu banyak orang. Lorenzo tidak akan membiarkannya. Tabib Dewi, ini pakaian yang disiapkan untuk Anda. Kelly dan dua pelayan berjalan masuk ke kamar Dewi dengan mama bawa pakaian. Apa-apaan ini? Aku pakai pakaianku sendiri saja. Dewi mengerutkan kening saat melihat gaun yang mahal dan elegan tersebut. Kalian bawa kotak obatku. Aku bisa langsung berangkat setelah ganti pakaian. Ini Kelly melihat Jasper. Lakukan sesuai ucapannya. Jasper memberi instruksi. Baiklah, dia berpakaian serba hitam. Juga mengenakan masker hitam. Tidak terlihat seperti datang untuk menghadiri perjamuan. Malah seperti tokoh misterius dengan identitas yang luar biasa. Kemanapun dia pergi semua orang melihatnya dengan aneh. Tapi, dia tidak peduli sama sekali. Langsung melihat lurus ke depan. Saat turun dari tangga spiral, Dewi bertemu dengan Pangeran Willy. Pangeran Willy bertanya heran, Tabib Dewi, kenapa kamu di sini? Di hadapan orang-orang keluarga Mor, Pangeran Willy berbicara dengan lebih sungkan. Sebenarnya dia ingin berkata, bukankah aku memintamu untuk tetap di kamar? Kenapa malah keluar, Pangeran? Tuan tidak enak badan. Tabib Dewi harus berada di sisinya. Kelly menjelaskan dengan hormat, benar. Aku akan pergi melihatnya. Selesai bicara, Dewi mengikuti kelompok Lorenzo dengan tergesa-gesa. Pangeran Willy mengerutkan kening, memberi instruksi dengan suara rendah. Utus orang untuk melindungi Dewi secara diam-diam. Baik, Pangeran. Robin segera melaksanakannya. Setelah meninggalkan sebuah halaman, mereka tiba di sebuah aula besar di villa yang lain. Pesta sudah dimulai. Para tamu yang berpakaian mewah memegang gelas anggur, membungkuk dengan suara pelan, menunggu pembawa acara datang. Jasper langsung membawa Dewi masuk melalui pintu samping, datang ke ruang istirahat di belakang aula, membuka pintu. Lorenzo duduk di sofa, membuka kancing bajunya dengan kesal. Jasnya sudah dilepas, diletakkan di samping. Rona wajahnya tidak terlalu bagus karena demam. Jeff menyuruh orang untuk mengatur suhu pendingin ruangan. Seorang pelayan wanita mengipasi Lorenzo di samping. Minum lebih banyak air. Ternyata dia terus memakainya. Tuan. Pelayan wanita menuangkan segelas air hangat untuk Lorenzo. Lorenzo sudah minum beberapa gelas. Suasana hatinya sedikit kesal. Menatap Dewi. Sebenarnya kamu bisa atau tidak? Kenapa aku masih belum sembuh setelah diobati begitu lama? Apa ini salahku? Dewi sangat kesal. Kamu tidak bekerja sama. Apa yang bisa aku lakukan? Harus berapa lama lagi? Lorenzo langsung bertanya. Tergantung kondisi. Dewi menjawab dengan dingin. Pulang dan lihat ular itu. Ambil dan ekstrak darahnya untuk diteliti dulu. Dalam 7 hari. Kalau tidak bisa menyembuhkanku, aku akan membunuhmu. Lorenzo menghukum dengan dingin dan kejam. Bab 1817. Kamu. Dewi marah sampai wajahnya pucat. Oh, saat ini. Pangeran Willy masuk. Kebetulan mendengar ucapan tersebut. Tercengang tanpa sadar. Melihat Dewi dengan cemas. Pangeran. Jasper segera menyapa Pangeran Willy dan memberikan isyarat pada Kelly di saat yang sama. Tabib Dewi. Silahkan minum. Kelly membawakan segelas lemon dingin untuk Dewi. Memperbaiki suasana hatinya. Dewi sangat emosi. Tapi dia menahan diri. Tidak langsung berkonflik dengan Lorenzo. Ada apa?
Kenapa begitu marah? Pangeran Willy memperhatikan ekspresi Lorenzo. Tidak apa-apa. Lorenzo menarik kerah kemejanya. Terus minum air. Rona, wajahmu tidak terlalu baik. Apa masih demam? Pangeran Willy bertanya dengan perhatian. Suhu tubuh Tuan sebentar naik sebentar turun. Kondisinya tidak terlalu baik. Jasper berkata dengan suara rendah. Saat bernegosiasi nanti harus merepotkan pangeran. Jangan khawatir. Di kondisi seperti ini, El lebih stabil dariku. Pangeran Willy berkata dengan rendah hati. Terlebih lagi, aku hanya pendamping. Tokoh utamanya adalah dia. Tapi, buka bajumu. Aku akan menusukkan beberapa jarum. Dewi menyadari bahwa kondisi Lorenzo semakin buruk. Kelihatannya racun itu bisa membuat orang kesal dan marah, bahkan bertindak brutal. Kali ini, Lorenzo mendengarkannya. Mungkin dia juga menyadari bahwa suasana hatinya sedang terpengaruh. Keringat mengalir perlahan-lahan, terjatuh ke kemeja putihnya. Tuan, mereka sudah tiba. Saat ini, pengawal masuk dan melaporkan. Ekspresi Pangeran Willy menjadi serius. Kedua tangan mencengkeram celana. Jelas terlihat sedikit gugup. Jangan terburu-buru. Lorenzo memejamkan mata. Menenangkan diri secara bertahap. Kita ke sana 5 menit lagi. Setelah menusukkan jarum, Dewi melihat jam tangannya. Seluruh orang di ruangan menunggu waktu 5 menit. Setiap orang sangat berhati-hati. Takut akan membuatnya emosi. Saat ini, terdengar suara ketukan pintu di luar. Jasper pergi membuka pintu. Tuan Gail, Pastorico sudah datang. Reno mempersilahkan Tuan El dan Pangeran Willy ke sana. Gail berkata dengan sungkan, kami akan segera ke sana. Jasper menjawab sambil tersenyum. Baik, Gail melirik ke dalam ruangan. Mengingatkan dengan suara pelan. Tabiat Pastorico tidak baik. Kita jangan membuatnya lama menunggu. Jasper melihat ke arah Lorenzo. Mengerti maksudnya. Menjawab dengan datar. Tabiat tuan kami juga tidak baik. Tidak suka didesak. Oh, Gail tidak tahu harus berkata apa dalam sekejap. Kami akan segera ke sana. Jasper melembutkan nada bicaranya. Baik. Aku akan menunggu di sini. Gail menunduk dan mundur keluar. 5 menit berlalu. Dewi mencabut jarum. Menyentuh kening Lorenzo dengan alami. Suhunya sudah jauh lebih stabil. Lorenzo pergi ke toilet untuk mencuci muka. Berganti pakaian. Merapikan kerah kemeja. Berjalan keluar dengan langkah lebar. Sekelompok orang segera mengikuti di belakang. Dewi tidak bicara. Mengangguk dengan pelan. Sekelompok orang pergi dengan cepat. Ruang istirahat menjadi tenang. Hanya ada Kelly yang menemani Dewi. Di luar masih ada beberapa pengawal wanita berjaga di pintu. Lorenzo tidak ada. Dewi menjadi jauh lebih leluasa. Berbaring di sofa dengan malas sambil makan apel. Tapi sangat cepat. Dia merasa ada yang tidak beres. Di tengah hutan di luar. Sepertinya burung-burung diganggu sesuatu. Beterbangan kemana-mana. Sepertinya ada suara aneh di lantai atas. Langit-langit sedikit bergetar. Tuan Dewi, apa yang Anda lihat? Kelly bertanya dengan penasaran. Dewi mendongak dan menatap langit-langit. Sedikit menyipitkan mata. Apa kamu merasakannya? Di atas ada orang. Di atas adalah ruang tamu. Tentu saja ada orang. Kelly merasa dia sedikit aneh. Bukan, Dewi menggeleng. Berkata dengan pelan. Ada sekelompok orang yang sedang mengepung ruangan secara diam-diam. Bab 1818. Hah, ekspresi Kelly berubah drastis. Mungkinkah Pastorico? Dengan sangat cepat dia bertanya lagi dengan tidak tenang. Tidak. Bagaimana Tuan Dewi bisa mendengarnya? Sekarang tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Dewi mendesak dengan berkata, cepat beritahu Lorenzo ada penyergapan. Baik. Kelly bergegas keluar dan memberitahu informasi ini pada pengawal keluarga Moore. Pengawal ragu-ragu. Biar bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang sudah menjalani pelatihan khusus. Malah tidak merasakan apa-apa. Selain itu, sebelum pergi, Tuan memerintahkan mereka untuk berjaga di sini dan melindungi tabib Dewi. Cepat pergi. Kelly mendesak dengan cemas. Tuan Dewi, sangat hebat. Ucapannya pasti benar. Tapi, pengawal hendak bicara. Tiba-tiba terdengar suara tembakan di lantai bawah. Kemudian beberapa orang mengepung dengan membawa pistol. Mengepung pengawal keluarga Moore.
Kelly tercengang dan membelalakan mata. Menoleh dan melihat Dewi. Dewi melotot dan terdiam. Dia sudah bilang bahwa ada yang tidak beres. Mereka tidak percaya. Dewi tidak berdaya. Meskipun beberapa pengawal itu percaya padanya. Tapi sudah terlambat untuk memberitahu Lorenzo. Jelas bahwa lawan sudah punya persiapan. Mungkin acara perjamuan ini adalah jebakan yang dibuat untuk Lorenzo. Tapi yang membuat Dewi merasa aneh. Seharusnya Lorenzo tidak selemah itu. Di ruang tamu lantai atas, saat mendengar keributan di luar, Lorenzo tersenyum menghina. Ini yang kalian sebut bernegosiasi. Aku tidak tahu mengenai kondisi ini. Reno segera menjelaskan, lalu bertanya pada Pastorico dengan emosional. Pastorico, kamu tidak beretika. Bukankah sudah sepakat akan bernegosiasi dengan baik? Kamu malah berbuat seperti ini. Sebagai perantara, apa yang harus aku lakukan? Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Pastorico adalah seorang parubaya yang berusia 50-an tahun. Tidak tinggi, sedikit kurus. Sepasang matanya mencekung sangat dalam. Melihat Lorenzo dengan tatapan dingin dan marah. Lorenzo, kamu di negara Emron. Malah datang ke negara Maple merebut wilayah kekuasaanku. Mengancaukan bisnisku. Membuatku mengalami banyak kerugian. Sekarang aku tidak bisa menjalankan bisnis. Memutuskan rezeki orang lain. Bagaikan membunuh orang tua. Menurutmu, bagaimana menghitung utang ini? Lorenzo tetap tenang. Berkata dengan elegan. Dan acuh tak acuh. Di dalam dunia bisnis, setiap orang mengandalkan kemampuan masing-masing. Kalau kemampuannya tidak sebaik orang lain, maka jangan menyalahkan siapapun. Cih, Pastorico tersenyum dingin. Sudah mau mati. Masih keras kepala. Begitu selesai bicara, sekelompok pengawal berkulit hitam menerobos masuk. Semuanya menodongkan pistol pada Lorenzo. Di sisi Lorenzo hanya ada Jasper dan Sonny. Pangeran Willy juga hanya membawa 4 orang. Sedangkan orang-orang Pastorico sudah mengepung. Setidaknya ada puluhan orang. Jelas bahwa situasi Lorenzo tidak menguntungkan. Tuan Reno. Ekspresi Pangeran Willy berubah drastis. Segera minta pertanggungjawaban. Ini tidak sesuai aturan. Pastorico. Pangeran Willy. Pastorico menyela Reno. Melihat Pangeran Willy dengan dingin dan angkuh. Meski kamu bekerja sama dengan Lorenzo. Tapi melihat statusmu. Aku tidak akan menyentuhmu. Kelak jaga diri dengan baik dan jangan membuat masalah. Kamu, Pastorico, kamu keterlaluan. Reno mengerutkan kening. Ini adalah wilayahku. Kalau terjadi sesuatu pada mereka Disney, bagaimana aku mempertanggungjawabkannya? Kamu terlalu banyak berpikir. Pastorico mencibir. Keturunan keluarga Moore sudah lama musnah. Semua pemegang saham grup Moore yang tersisa melakukan perang internal dan saling menyerang secara diam-diam. Berharap dia segera mati. Pada siapa kamu perlu mempertanggungjawabkannya? Saat mendengar ucapan ini, Lorenzo menurunkan sorot matanya. Memang benar. Kalau terjadi sesuatu pada Pangeran Willy, keluarga kerajaan Denmark pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Karena itu, Pastorico akan takut. Tapi kalau Lorenzo mati, orang-orang grup Moore hanya akan tertawa. Kalau dipikir-pikir itu benar-benar menyedihkan. Tuan L, ucapanku tidak salahkan. Pastorico menatap Lorenzo dan mencibir. Di dunia ini, sama sekali tidak ada orang yang peduli pada hidup dan matimu. Jadi, meskipun kamu mati di sini, kami juga tidak akan mendapat masalah apapun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.